barusan dikirimi private chat nomor handphone saya sama Ibu Ana ya. Oke, silakan di-unmute mikrofonnya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita renungkan pembacaan firman kita dari 2 Samuel 16, ayat 5-14, berbunyi demikian. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Demikian. Haleluya. Ibu Ana membaca dari Matius 10 ayat 34 sampai Matius 10, 34 sampai 39. Ya, punyamu mikrofonnya nyala, itu dimatikan dulu. Ya. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu luar biasa. Ya, selalu ada rema tiap hari kalau engkau hidup di dalam agape Kristus, dalam diakonia, dalam marturia, mengampuni, mengasihi, memberkati, maka firman Tuhan akan terus jadi kehidupan, bukan cuma tulisan-tulisan yang mati. Ya, kita hari ini belajar berbahagialah orang yang membawa damai. Itu terjemahannya dari kata ini ya, eiren poieo. Jadi bukan cuma bawa.
Kalau tadi Matius 10:34, jangan kamu kira aku bawa damai. Nah, itu dari kata balo, ya. Erin balo, satunya balo itu ngedrop, ya, jatuhin gitu ya. Misalnya ini ada barang, nah, saya tunjukkan ya, drop balo. Nah, misalnya ini ada satu ini barang ini ya. Nah, ini saya bawa ballpoint, nah saya jatuhin tuh. Nah itu balo. Saya ngedropin lagi dalam kelompok, terus saya lempar aja, kayak orang lempar petasan ke gereja itu loh. Kalau itu teman-teman tetanggamu ngelempar petasan ke gereja, nah itu namanya ngedrop itu, ngedropin atau melempar. Jangan kira aku datang untuk melempar damai, kata Yesus. Nah orang-orang Islam, tuh suka tuh Yesus tidak datang membawa damai. Salah, bukan. Artinya damai itu bukan cuma dilempar begitu saja, sama seperti pedang itu dilempar, ya. Tetapi kalau kita balik ke Matius 10 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena ia akan disebut anak-anak Allah. Itu juga bukan kata membawa seperti ngedrop begitu, bukan. Atau dia nenteng-nenteng damai, bukan. Bukan ya, kecuali dia punya anjing namanya damai ditenteng-tenteng, itu beda lagi. Bukan ya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kata eiren poieo, ya, itu menciptakan. Sama seperti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sama seperti ketika Yesus menciptakan air menjadi anggur. En arche poiesen theo ho uranon kai ho gen. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, itu sama tuh, dari kata yang sama, menciptakan damai. Barang siapa menciptakan damai, ia disebut anak-anak Allah. Jadi damai itu tidak sekonyong-konyong dibawa tenteng-tenteng, aku damai, ya, kecuali nama Anda damai atau Anda punya anjing namanya damai. Nah, itu kasih damai, ya, begitu ya. Ya kan? Bukan seperti itu. Damai itu adalah sebuah hal yang diciptakan, bukan sekonyong-konyong damai, 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 damai. Ya, ini kalau sudah lagi ledek-ledekan, lagi debat kusir, lagi berapologetik, ya kan? Kalau saudara kalah debat, oke, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, udah, agamamu, agamaku. Bukan begitu, damai itu nggak seperti itu. Damai itu kau ciptakan, dan itu butuh proses di dalam penciptaannya. Enggak sekonyong-konyong ujuk-ujuk jadi. Ada proses di dalam damai itu. Beda halnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 34, aku datang bukan membawa, ngedropin itu loh, atau ngelempar damai. Wih, damai, wih. Enggak, damai itu enggak dilempar begitu aja. Enggak, aku datang, ya kalau pedang itu memang cuma dilempar. Maka tadi dikatakan, apa tadi? Selanjutnya tadi, aku datang membawa pedang, terus apa? Coba baca lagi. 10 ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan Oh, dari pelan-pelan. ibunya, Orang dari ayahnya. Terus anak perempuan dari ibunya, anak menantu perempuan dari ibunya. Terus perempuan dari ibu mertuanya, menantu dari mertuanya. Terus dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. musuh setiap orang adalah seisi rumahnya. Coba bayangin. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara-saudaramu masih Muslim atau dari fanatik agama lain, itu Anda sedang menjadi musuh bagi mereka. Ya, saya dulu pernah bersaksi, ya, ada teman saya dari agama kepercayaan, tapi fanatik banget dan dia tidak suka sekali dengan orang Kristen. Ya, entah kenapa saya juga ngerti salah apa orang Kristen sama dia, pokoknya dia nggak suka aja sama orang Kristen. Ya, nah terus anak ini teman kita main dulu waktu kecil ya. Terus waktu SMA satu sekolah sama saya, SMA di negeri ya. Terus tiap hari kita ketemu di angkot. Dari kecil kita tetangga, rumahnya sebelahan persis, tapi kita nggak pernah main sama. Tetapi waktu sekolah karena satu kelas dan naik angkot selalu bareng, akhirnya kan kita kenal. Ya sudah lama kenal, tapi kita nggak berhubungan karena dia pokoknya orang tuanya nggak boleh ngelarang anaknya main sama saya. Tapi karena kita satu kelas, akhirnya kita main bersama. Kelas 1 kita bersama, kelas 2 kita bareng, kelas 3
dia bertobat. Saya injili dia bertobat. Wah, dipentungin sama bapaknya. Terus kan kita kasih Alkitab kan. Wah, kita mau dibakar sama bapaknya. Wah, ibunya ngamuk. "Awas kalau kamu bakar Alkitab, saya lapor polisi." Ibu bilang begitu kan. Bapaknya takut kecil nyalinya. Orang Tionghoa juga ya. Oh iya, dia takut ya. Anaknya udah nangis, saya dengar kan rumahnya sebelah, jadi saya dengar waktu anak digebukin, "Duduk, duduk, aduh ampun papa," saya dengar tuh, aduh itu damai, diambil dah, aku beneran bukan ada bawa pedang, itu yang dimaksud seperti itu. Ketika dia menerima Yesus Kristus menjadi banyak tantangan, digebukin. Terus singkat cerita anak ini terus curi-curi ya, setiap pulang sekolah curi-curi ikut persekutuan doa. Terus habis persekutuan doa, lama-lama dia bertumbuh, dia dibaptis ya, dia dibaptis dan dia terima baptisan Roh Kudus juga. Terus anak ini kemudian mulai bersaksi sama adiknya. Adiknya dua-duanya bertobat. Waduh, itu langsung rumah itu tiap hari ribut, bapaknya ngamuk-ngamuk. Takut kalau dia mati, nggak ada yang doain. Ya kan, karena kan kalau kita orang Tionghoa kan kalau ada sembahyang leluhur kan. Nah, kalau dia jadi Kristen, nah saya baru tahu tuh ternyata kenapa mereka takut, takut kalau mati nggak ada yang doain. Terus siapa yang mau ngerawat nyolok ada rumah rumah sembahyangan leluhur itu. Wah, akhirnya geger tiap hari, wah, terus dia sebut-sebut nama saya tuh, "Wah, ini gara-gara si ini nih, gara-gara," saya dengar-dengar. Waduh, geger ini dalam hati saya. Tiga-tiganya anak ini kakak beradik semua sekarang percaya Yesus. Ya, mereka terus pergi ke gereja Katolik kan. Kalau saya kan dulu soalnya dari dulu saya oikumenes sih ya. Jadi saya suruh mereka ke gereja Katolik jadinya. Nah, terus tiba-tiba suatu ketika mamanya sakit. Mamanya sakit, dia minta mami saya dipanggil mami saya. Tuh, tuh mamamu dipanggil sama mamaku. Mamiku datang. Terus tanya-nanya dia. Dia nanya-nanya, nggak tahunya apa minta dibaptis. Maka pendeta baptislah dia. Sekarang anaknya ke Katolik, ibunya ke Pentakosta. Ya kan? Ibunya jadilah itu gereja Pentakosta. Wah, tambah heboh lagi, saudaraku. Tetapi dikeroyok kan ayahnya sekarang kan. Ayo keras sekali nggak mau. Singkat cerita, bahwa kehidupan anak-anak ini jadi berkat. Ibunya akhirnya meninggal terlebih dahulu, ya kan, karena memang sudah sakit lama, tetapi meninggal itu dalam sukacita, anak-anak itu merasa ada sukacita, setiap hari mereka baca Alkitab bersama-sama, bapaknya ditinggal. Bapaknya kalau lagi mereka baca Alkitab, ini mulai bikin ulah, "Kubrak, kubrak," gitu kan. Saya dengar karena tetanggaan ya, "Kubrak, cubrak, cubrak," gitu kan. Mulai bikin ulah, "Oh, ini lagi baca Alkitab nih." Karena dia pernah cerita, kalau kita lagi baca Alkitab sama-sama, bapaknya gubrak-gubrak gitu. Bukan gubrak-gubrak olala bebe ya, tapi gubrak-gubrak kacau begitu ya. Nah, cari perhatian bapaknya karena sendirian kan, rasa, "Waduh, nanti kalau saya mati," sambil misu-misu, sambil maki-maki, "Kalau saya mati nanti nggak ada yang doain. Wah, terkutuk saya ini." Pokoknya nyumpahin diri sendiri gitu loh. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, akhirnya si papahnya ini ya terima Yesus juga. Ya, terima Yesus. Satu orang diselamatkan, selisih rumahmu akan diselamatkan. Tetapi kamu harus menciptakan damai. Enak aja lu. Yesus bilang, "Aku tidak ngedropin damai, nggak dilempar damai itu. Wih, dilempar begitu, enggak. Kalau pedang iya dilempar. Ketika kamu terima Yesus, kamu menghadapi banyak tantangan. Tetapi berbahagialah orang yang menciptakan damai. Harus diciptakan. Perkataanmu menciptakan damai. Karena dia akan disebut anak-anak Allah. Gitu maksudnya ya. Nah, itu yang pertama, cerita yang pertama. Cerita yang kedua, saudara tahu nggak ketika saudara menikah yang paling sebel itu siapa? Mertua, tahu nggak? Anak saya sama mami saya, apa istri saya, mami saya. Wah, istri saya, saya kan bilang, istri saya kan nurut ya. Tapi yang namanya nurut-urut orang ditekan terus sama mertua saya, mami saya bawelnya minta ampun. Mami saya itu ya, kalau dibilang paginya makan petasan, malamnya makan bom molotov itu loh. Kebun binatang pun bisa keluar semua itu. Mami saya kalau lagi bom molotov ya itu yang mampet gitu kan, nggak bisa keluar. Wah, bisa meledak. Wah, istri saya cuman, "Iya mami, iya mami." Itu istri saya diem. Belum tentu istrimu begitu, belum tentu Anda begitu juga toh. Nah, tetapi Yesus bilang ya, musuh setiap orang adalah seisi rumahnya. Apa yang dimaksud? Semua orang, siapa yang paling potensi menyakitimu? Ya keluargamu sendiri. Kalau tetanggamu nyakitimu,
bodo amat. Tetanggamu nyakiti kamu, emang gua pikirin kasih makan juga kagak. Misalnya contoh ya, saya kan sering bilang, "Lu ngatur-ngatur gua, si Gilbert ngomel-ngomelin, si siapa ngomel-ngomelin saya. Lu kasih makan gua kagak, ngata-ngatain gua anak iblis lagi. Kasih makan juga kagak. Yang ngasih makan aja yang ngasih makan saya aja nggak ngatain saya anak iblis kok. Kamu siapa? Kenal juga kagak." Wah, terus telepon tuh si Paul, si telepon ya, ditelepon orang-orang tuh semua nelpon saya, saudaraku, dari Indonesia. Telepon si Paul, terus saya bilang, sampein tuh, kenal juga kagak, ngatur-ngatur saya lagi, kasih makan juga kagak, ya kan, mending lu transfer sama saya, transfer aja kagak lu, saya di sini berjuang sendirian, ngatur-ngatur lagi lu, kan gitu kan, karena orang lain. Tapi coba kalau itu kakakmu sendiri coba, telepon maki-maki kamu, wih sakitnya tuh di sini, saudara. Coba kalau itu orang tuamu maki-makimu, sakitnya tuh di sini. Siapa yang paling potensi nyakiti kita? Keluarga kita. Kalau orang lain mah bodo amat. Tapi ketika itu ibumu, ayahmu, mertuamu, atau kakakmu, adikmu, ya, cuman gara-gara duit 1 juta rupiah itulah utang. Wih, sakitnya itu berasa kayak mau kiamat itu, saudara. Orang lain kalau maki-maki panjang lebar dari Sabang sampai Merauke, saudara nggak urusan. Nah, ini kalau saudara adikmu, maki tiba-tiba adikmu yang kamu kasihi ya, adikmu yang paling baik, yang nurut, tiba-tiba maki-maki kamu, jangankan dari Sabang sama Merauke, cuman cuman ngasih sakti tank itu, ngirimin sakti tank aja. Aduh sakitnya itu sampai dendam itu sampai nggak mau ketemu lagi. Bener nggak? Kalau tetanggamu, kalau jemaat, aktivis gereja nyakiti kau, cuma bilang apa, "Aku ampuni karena kasih Kristus, haleluya." Coba adikmu ngomong nggak enak sedikit aja. Oh awas deh, gua kutuk lu jadi kodok dalam tempurung. Oh beda. Karena memang yang paling gampang menyakiti kita adalah keluarga kita. Itulah Yesus bilang, aku datang itu buat bukan buat ngedropin damai, enak aja lu. Kalau pedang iya gua dropin. Tapi bagaimana kau bisa gunakan pedang itu? Memang pedang itu di-drop, pedang itu di-drop. Tapi pedang itu jangan kau hunuskan, kau arahkan kepada saudaramu. Enggak, pedang itu bukan kau. Memang kita dipisah. Memang pedang itu dibawa untuk memisahkan kita. Dari apa? Dari kedengkian, dari kejahatan, karakter-karakter kita dibersihkan dengan pedang itu. Ya kan? Manusia menajamkan sesamanya. Kita diasah sama saudara kandung kita, sama istri kita, sama mertua kita, anak-anak kita. Itu kita diasah. Dan berbahagialah orang yang menciptakan damai. Ya, Iren Poweo yang menciptakan Iren damai, yang menciptakan Shalom, yang yang membuat damai. Damai itu diciptakan, enggak sekonyong-konyong ada, enggak simsalabim damai, fing, dan enggak. Di dalam keluargamu, gesekan-gesekan itu tetap membawa damai. Ya, muri wali ngomelin saya, maki-maki saya, nggak enak. Ya, saya juga bodo amat. Kenapa nggak sakit hati? Siapa ngasih makan juga kagak. Bodo amat. Masuk ini keluar kanan. Jangan biarkan orang maki-maki kamu, siapa ya, orang maki-maki kamu terus kamu simpan dalam hati. Bodoh. Tapi memang kalau yang maki-maki adik sendiri atau orang tua sendiri, memang kita kepikiran. Saya juga begitu. Harus jujur. Ya, wah, dendamnya kesumat itu. Karena memang yang paling potensi untuk mengecewakan dan menyakiti kita adalah keluarga kita. Musuh dari setiap orang memang seisi rumah kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu masalahnya. Jadi harus mengasihi, mengampuni, apalagi itu mertuamu sendiri, itu ayahmu sendiri, ibumu sendiri, anakmu sendiri, itu adikmu sendiri, itu kakakmu sendiri, itu istrimu, itu suamimu. Kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Diberkati. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut dengan anak-anak Allah. Waktu Daud dikejar-kejar sama Absalom, ya kan, sama anaknya sendiri kan, dia bawa pasukannya, dia cepat-cepat supaya jangan apa? Supaya jangan perang. Ya, supaya jangan perang. Itulah yang dilakukan oleh Soekarno.
supaya jangan perang saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh Gus Dur, supaya jangan perang saudara dari orang-orang kurang ajar ini, supaya jangan perang, ya, mengalah, menciptakan damai, membuat, ya. Jadi Gus Dur itu ya, saudara, Gus Dur itu santo ya, orang suci itu Gus Dur itu masuk surga itu Gus Dur itu. Dia disebut anak Allah. Kalau Soekarno saya nggak tahu ya, tapi kalau Gus Dur itu disebut dengan anak-anak Allah. Satu, dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kedua, beliau itu juga membawa damai. Makanya beliau itu santo, santo Gus Dur. Tetapi saya lagi lihat teladan itu loh, bagaimana beliau menghadirkan damai itu dalam kemanusiaan. Dia, saya ingat ya, yang mengkhianati Gus Dur kan anak buahnya sendiri, ya kan, dari grupnya dia sendiri. Persis seperti Daud kejadiannya. Tapi kita nggak mau cerita Gus Durnya, kita lagi mau cerita persamaannya ya. Saya lagi cerita Daud dikhianati oleh keluarganya sendiri, oleh anaknya sendiri, ya kan? Dan dia lari, ya dia lari, udah bawa pasukannya supaya jangan perang. Kalau perang saudara mengerikan sekali, ya. Anaknya punya pasukan, dia punya pasukan. Dia lari. Nah, waktu dia lari dikejar sama Absalom. Nah, di tengah jalan dia dilemparin batu sama anaknya Saul, ya. Siapa? Simei di situ ya. Dia dilemparin batu sama Simei itu dilemparin, ya kan. Terus ini satu orang, ya. Daud itu rame-rame bawa rombongan, coba bayangin. Dia berani-beraninya ngelemparin batu. Kota kebayang nggak? Makanya responnya panglimanya itu apa? Ini anjing mati, biar saya parang dia, mati biar mampus sekalian. Iya toh? Kan gampang, kita saja mati, ini orang ganggu nih. Tapi Daud bilang jangan, jangan. Kalau memang Tuhan kasih dia buat menghina kita, ya biar saja, kita nikmati saja. Takut nggak Daud? Enggak, cuma tinggal dilempar aja sekali mati itu orang Simei itu. Udah ngajar sekali itu ya. Orang lagi susah, lagi ruwet, ikut maki-maki orang. Hati-hati itu ya. Saya juga gitu dulu ya, itu lagi ruwet saya sama keluarga. Ada satu ikut menghakimi saya, tapi dulu saya nggak ini ya, karena saya waktu itu lagi puasa, jadi udah kamu pergi, tak usir, kamu pergi aja deh. Saya terus bergumul. Orang lagi ruwet malah bikin tambah ruwet lagi. Petesisan. Jangan. Barangkali dia disuruh memang diizinkan Tuhan buat menghina dirimu. Jangan ya. Rendahkanlah dirimu di saat sana lagi rendah. Walaupun kita punya power, kita punya kekuasaan. Jangan gunakan itu. Jangan. Berbahagialah orang yang menciptakan damai. Seperti Daud. Ya kan? Sikap hatinya itu loh. Sikap hatinya adalah walaupun Anda mampu untuk kalahkan dia, bukan berarti Anda harus mengalahkan dia. Karena damai nggak akan ada di situ. Menang kalah itu nggak akan menciptakan damai. Hatimu puas. Jangan bilang hatiku damai, kenapa udah gua pites itu orang. Ya bukan. Puas, tapi nggak ada damai. Tapi damai yang sejati itu akan terjadi. Ya, ketika ada orang yang kurang ajar, Anda bisa pites, tapi udah biarin aja. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, itu damai. Ya, bawa damai. Kalau sikap hati kita, bedakan damai dengan takut. Nah, banyak orang itu takut bukan damai. Misalnya apa? Kenapa kamu nggak berani? Karena takut. Enggak, tapi kalau damai-damai dalam hati kan takut. Nah, itu beda. Di dalam takut itu nggak ada damai. Gereja ditutup, kamu takut. Ada orang teriak keadilan, Anda takut. Itu takut, bukan damai. Dan di dalam takut itu Anda nggak damai. Sebenarnya Anda marah. Makanya banyak orang musuhan sama mertuanya sampai kena cancer. Aku mengampuni kok, aku mengampuni karena aku anak Tuhan. Ya nyatanya kamu kena cancer, nyatanya kamu dendam kok sama mertuamu kok. Bukan berarti orang kena cancer pasti kena dendam, bukan. Ya sorry, Anda jangan picik begitu. Cuman kita lagi cerita, cancermu itu karena dendammu kadang-kadang, seringkali. Dan kamu dendam sama siapa? Wah aku sudah mengampuni kok, bohong. Harus jujur, kalau belum bisa ngomong sama Tuhan, aku belum bisa ngampuni Tuhan. Tapi kan Anda malu mau ngaku sama Tuhan, nggak mau, ya kan? Tapi takut karena mertua hartanya banyak, takut nggak kebagian, tapi ada jengkel misalnya. Nah, itu namanya dendam, bukan damai. Dan Anda takut namanya itu. Dan sama dengan orang-orang Kristen di Indonesia, kebanyakan takut, bukan damai.
Kalau damai itu Anda tahu Anda mampu, Anda bisa, tetapi Anda menciptakan perdamaian itu. Ya, tetapi kan kebanyakan takut. Wah, nanti takut ini, takut itu. Ya kan? Nah, itu takut. Anda harus bedakan namanya takut dengan damai. Kalau Anda takut, Anda doa, minta kasih supaya jangan takut. Tapi kalau yang namanya damai itu benar-benar suasana damai yang melampaui segala akal. Keputusan itu ada padamu sehingga kau bisa membuat damai itu. Tapi kalau keputusannya bukan sama dirimu, mana bisa kau buat damai? Bisanya takut. Nah, jangan. Singkirkan ketakutan itu dan ciptakanlah damai. Begitu ya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal memenuhi hidupmu. Rema dari Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Sehingga kau merasakan damai yang luar biasa. Bukan karena takut, tetapi karena engkau mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab roh yang ada di dalam kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang luar biasa yang melebihi roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga engkau nggak takut lagi. Kau bisa ciptakan damai itu dengan mertuamu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan siapapun, dengan saudaramu. Kau bisa ciptakan damai dengan musuh-musuhmu. Bahkan kau bisa ucapkan damai itu, berdamai itu dengan orang-orang tanpa rasa takut. Kalau engkau takut di dalam nama Yesus, kasih dari surga meliputi hatimu sehingga engkau tidak takut lagi. Sehingga ketakutan itu lenyap dari hidupmu. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hidupmu. Amin. Haleluya.